strategi yang dilakukan Friend ini untuk menekan agar orang muda Flores tidak migrasi gitu ya ke luar daerah. Ini kegiatan ini latar belakangnya seperti apa sehingga memunculkan ide-ide yang dilakukan oleh Friend ini, Pak Heriawan? Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua pendengar RRI. Yang pertama saya ingin memperkenalkan, saya Heri dari Yayasan Flores Development. Saya bekerja sebagai koordinator youth development di Yayasan Friend. Yang pertama itu untuk sebelum kami memulai proyek ini, kami sudah melakukan beberapa asesmen dan juga beberapa observasi kepada khususnya untuk anak-anak berpindah di 3 wilayah, Kak, di ND, Jika, dan juga di Flores Timur. Kami ambil sampel sekitar 300 orang dan kami temukan ada sekitar 50% itu anak-anak kami itu punya keinginan, dia ingin merantau. Jadi itu yang mendasari kami untuk kami melakukan proyek yang ini, Kak, yang lebih seperti itu. Jadi kami mendesain program bagaimana kami setidaknya tidak melarang mereka, tapi kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola apa yang ada dalam potensi apa yang ada dalam desa mereka. Oke, jadi ada opsi begitu ya, mereka bisa memilih apakah menetap di daerah atau merantau begitu ya? Pada prinsipnya kami sebenarnya lebih kepada menyiapkan mereka untuk orang-orang muda ini untuk lebih siap bekerja, baik itu menjadi seorang karyawan maupun menjadi pengusaha atau wirausahawan di kampung mereka. Tapi kami lebih cenderung bahwa kami menekan mereka untuk menahan mereka untuk tidak keluar karena potensi yang ada dalam desa mereka itu sangat bagus dan harus dikelola dengan baik, pasti akan mendapatkan pendapatan ekonomi yang luar biasa untuk mereka. Dan kami saat ini sudah 1 tahun terakhir ini sudah mulai menjalankan dan alhamdulillah ada sekitar 71 orang anak muda yang sudah menjalankan usaha di desanya. Oke, jadi sudah ada progresnya ini ya, Pak Eri ya? Iya. Oke, nah apa saja yang sudah dilakukan oleh Friend ini sejauh ini dalam upaya untuk menekan agar orang-orang muda Flores ini tidak migrasi begitu, lebih memilih untuk bekerja di daerahnya sendiri? Kami melalui program Energika, Enhancing and Empowerment Youth, itu kami lebih menerapkan kepada pendidikan kecakapan hidup bagi orang-orang muda. Itu mulai dari hak dasar dan pendidikan keuangan, bagaimana kita memetakan minat mereka, terus menggali potensi yang ada dalam diri mereka, yang ada dalam lingkungan, yang kami kemas dalam modul work readiness dan kesiapan atau kesiapan kerja. Itu kami punya 4 modul yang kami siapkan untuk orang muda, bagaimana mereka kita mulai dari membongkar mental block, setelah itu bagaimana kita memetakan minat kerja, terus apabila kita sudah temukan mereka, saya lebih passionnya kepada jalur karyawan. Jadi kami akan latih lagi bagaimana kita menyiapkan memilih pekerjaan yang cocok buat mereka. Apabila mereka memilih menjadi pengusaha, kita juga langsung mendampingi dan juga melatih mereka bagaimana kita menjadi pengusaha yang lebih profesional. Oke. Sudah ada berapa orang muda yang ikut dalam pelatihan tersebut dan dari mana saja ini, Pak Heri? Untuk tahun ini target kita sekitar 120 orang. Kami sudah jalan saat ini untuk Flores Timur dan Jika. Masih Flores Timur Jika dan ada 30 orang. Mungkin minggu berikutnya, minggu kedua bulan Desember kami akan ikut 30 orang lagi untuk anak muda yang ada di ND. Setelah dari ND nanti kemana lagi? Setelah dari ND kami masih lanjut untuk orang-orang muda yang lain untuk batch yang kedua, Kak. Nah ini untuk mereka yang ingin berpartisipasi atau ingin bergabung untuk mendapatkan materi ini seperti apa teknisnya, Pak Heri? Saat ini kami masih fokus kepada
anak-anak muda yang kami sebut dengan duta-duta anak kami, juga anak-anak komunitas yang masuk dalam wilayah pelayanan kami, Pak. Oke. Kami saat ini mendampingi di 3 kabupaten, ada sekitar 58 desa. Jadi anak-anak muda yang berwilayah kabupaten, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak muda di luar sana yang kami bisa rekrut untuk ikut bersama kami untuk pengembangan kapasitas mereka. Oke. Lebih khususnya pada kecakapan hidup, Pak. Oke. Dan sejauh ini minat anak-anak muda seperti apa ini dengan program tersebut? Mereka sangat antusias dan menerima program ini dengan cukup baik. Walaupun ada tantangan-tantangannya, pasti ada, tapi itu menjadi motivasi dan semangat kami untuk kerja-kerja di bidang orang muda. Bagaimana? Karena pada proses untuk tahun kemarin, kami sudah sekitar 71 orang itu yang kami bisa klaim bahwa cukup berhasil. Dan ini menjadi contoh ya untuk mereka dan jadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain. Oke, dan Pak Heri ketika memberikan materi-materi begitu kepada orang muda ini, Friend apakah bekerja sendiri atau ada menjalin kerjasama dengan pihak lain begitu? Kami Friend bermitra dengan Child Fund International yang ada di Indonesia. Kami juga bermitra dengan pemerintah di 3 kabupaten untuk menjalankan program-program ini. Jadi sistem yang kami bangun adalah kami dengan melakukan TOT dulu untuk fasilitator yang ada di Flores. Kemudian kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk 3 kabupaten, Pak. 3 kabupaten. Oke, baik. Dan terakhir nih Pak Heri, silakan dari kegiatan yang sudah dilakukan ini, apa nih yang diharapkan oleh Friend dan juga untuk orang-orang muda yang ada di Flores ini? Walaupun mereka seandainya ini belum bisa ini ikut bergabung dengan Friend untuk mendapatkan materi-materi pelatihan-pelatihan yang diberikan ini. Baik, Kak. Untuk harapannya, untuk yang pertama untuk pemerintah, bagaimana kita mempersiapkan orang-orang muda ini agar mereka tidak lagi keluar wilayah. Mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam desa mereka. Kita akan saling bekerja sama. Terus untuk orang-orang muda dimanapun berada, baik di ND, di Jita maupun di Flores Timur, mari kita kenali dulu potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam lingkungan. Mari kita kembangkan. Ada emas di tanah kita. Mari kita menjadi lokal champion yang ada dalam desa kita. Oke, baik. Pak Heri, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Sukses ya dengan program-program kerja dari Friend. Ya, terima kasih Kak Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Koordinator Youth Development dari Yayasan Friend ya, Heri